Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, semoga kita semuanya selalu sehat, sukses, sejahtera, selamat-selamanya. Ini istri saya baru datang. Pagi hari ini biasa kami berolahraga sambil menjemur. Menjemur apa? Meningkatkan imun tubuh. Pagi hari ini Sim Kuring bade belajar bahasa Sunda sama bahasa Dayak ya. Kebetulan sekali lagi saya kan orang Sunda nih, istri saya kan orang Dayak. Jadi pagi hari ini kita belajar bahasa Dayak dan bahasa Sunda. Terutama Sim Kuring kan sering bergaul sama orang sini ya. Sim Kuring? Naon? Sim Kuring itu saya. Oh, saya. Sim Kuring itu saya. Saya kadang sering ningali orang-orang dia semangat sekolahnya tinggi, jadi semangatnya motivasi belajarnya tinggi, padahal berasal dari daerah, dari lewu-lewu. Jadi gitu dah. Selama ini ayah ini sering melihat mahasiswa ya punya semangat yang tinggi untuk kuliah, padahal dia tinggal dari daerah daerah yang agak jauh, terpencil. Mungkin bagi ukuran di ini di daerah lain sulit untuk keingin untuk belajar, tapi di sini sering sekali punya semangat belajar. Coba bahasa Dayakan. Iya. Huang Palangkaraya tuh memang maju depan enggak? Memang semangat belajar nomor IJ amun lu Dayak teh dia ketawa ya buhen galah. Jadi nomor 1 itu semangat belajarnya. Jadi orang-orang sini walaupun tinggal di daerah punya semangat untuk kuliah gitu ya. Kayak Bunda contohnya. Ya, dari Bunda kan dari daerah. Jadi punya semangat untuk kuliah gitu kan. Kenapa? Seres nama tinggalnya di daerah terpencil ataupun transportasi kurang, listrik tidak ada, tapi kunaon mereka itu semangat kuliahnya tinggi. Mengapa Bunda? Iya, mengapa mereka itu orang-orang sini ya, walaupun tempat tinggalnya jauh, terpencil, tidak ada listrik, alat transportasi susah, kenapa bahkan semangat? Kok punya semangat belajar yang tinggi? Kenapa Bunda? Buhen lah. Buhen. Ya buhen itu kenapa? Mengapa gitu? Mungkin karena ini di bahasa dicampur aja ya biar suami saya agak mengerti. Mungkin terutama karena mungkin orang tuanya juga kebanyakan tidak PNS, tapi tidak jarang juga kebanyakan orang sini kebanyakan PNS. Tapi kadang-kadang terdengar orang tua itu berkata kepada anaknya, jangan sampailah anaknya, misalnya sebagai contoh di sini orang tuanya kan memantat itu. Tahu memantat gak? Memantat itu bahasa Dayak. Memantat itu menurih getah. Jadi di dia kan seueur orang-orang Kalimantan itu seueur masyarakatnya gaduh perkebunan karet. Jangan tiap subuh itu memantat nurih karet gitu ya. Karet, iya. Kebanyakan gitu. Are ulu nanam menanam karet gitu. Nah, jadi berawal dari seperti itu, jadi orang tuanya kadang ada berkata lah, sering terdengar kebanyakan, jangan sampai anaknya bekerja seperti ini, cukuplah orang tua saja yang bekerja capek seperti ini, jangan sampai anak. Mungkin dari itu dia bisa menyekolahkan anaknya. Memang kebanyakan sih ulu itah, khususnya ulu Dayak teh pasti paling rendah lah SIJ kuliah, pasti rata-rata di dia seseurna orang Dayak itu minimal kesungguhan untuk menyekolahkan anaknya kuliah minimal S1. Jadi orang Dayak itu menginginkan anak-anaknya minimal S1. Padahal tempat tinggalnya tuh tebih pisan. Padahal tempat tinggalnya jauh. Tadi disampaikan kadang-kadang perjalanan di kampung Tilewu besar biaya. Kanggo kuliah di Palangkaraya itu, untuk kuliah di Palangkaraya itu relatif jauh. Dia misalkan dari sini harus naik travel dulu, angkutan umum. Kadang-kadang kalau sudah naik travel umum, naik klotok, naik bis air.
tidak naik bis air, kadang-kadang nyampe ke Bumina teh, nyampe ke rumahnya itu naik ojek deui. Bahkan aya sebagian mahasiswa itu tinggalnya itu rumahnya pun hanya satu kampung itu hanya beberapa rumah saja. Bahkan listrik pun susah, bahkan sinyal untuk sinyal untuk HP pun Iya. sulit, harus ke gunung. Tapi mereka itu punya semangat untuk kuliah, itu yang kagum lah, kagum. Padahal di daerah lain, kalau daerah tertentu sulit untuk kuliah, tapi kalau di sini mah itu kesungguhan untuk kuliah itu Iya. tinggi sekali ada biaya ya. besar juga untuk kuliah. Buhen mereka itu. Ya mungkin karena itu kan kebanyakan rata-rata kalau orang tua yang di kampung itu kan kebanyakan swasta sih. Jadi ya tidak inginlah, yang utama mungkin tidak inginlah anaknya seperti Kebasahan. itu. Jadi dia hendak anak kelute, jadi anak kalau jadi anak teh tahu bekerja, dia kilau bapak gitu. Nah maksudnya Dia hendak kelute, dia mau anaknya tidak begitu gitu ya. tidak mau anaknya seperti bapaknya, misalnya mau mantat, jangan sampai anaknya memantat harus lebih lagi. Memang are ulu hetu amun kuliah pasti menduan guru, pasti menduan kebidanan atau perawat. Upami orang dia mah minimal di daerah ti Lewu ti kampung itu nyarakolahkeun ngakaruliahkeun barudakna teh palaputrana teh minimal menjadi guru atau bidan. atanapi bidan. Perawat. Margi menjanjikan upami diangkat jadi guru itu penerimanya lebih besar. Jadi kalau penerimaannya guru itu setiap tahunnya banyak sekali, termasuk bidan. Makanya tika rampung teh dari daerah itu, dari Lewu itu umumnya karuliah di keguruan atau kesehatan kebidanan dan perawat. Benar, gitu banyak ya. itu. Gitu ya. Iya, karena Bunda merasa juga kan Iya. alumni PGSD. Bunda alumni PGSD kan? Iya. Dari Alumni Kobar sih, Pangkalan Bun. Pangkalan Bun. Pangkalan Bun. Tesnya Pangkalan Bun. Tesnya Pangkalan Bun. Orang pulang pisau dulu ikut kuliah di Iya, PGSD. tesnya kan ada Om, ada Julak. Jadi dari Pangkalan Bun. Iya. Jadi sekali deui orang-orang Kalimantan Tengah khususnya punya semangat untuk kuliah. Walaupun tempat tinggalnya jauh, alat transportasi sulit, terus kadang listrik tidak ada, kadang sinyal pun tidak ada, tapi punya semangat Iya. untuk kuliah. Iya. Itu sikap itu yang sangat positif. Coba di bahasa Iya. Dayakan, bahasa Dayakan. Yuh. Ya. Ulu itu, Ulu itu semangatnya tinggi supaya anak tahu kuliah. Buhen tahu kuliah semangat buhen ya menyuhu supaya anak teh dia kilau gawian indu bapa, nggak seperti kerjaan orang tuanya. Tadi kita contohkan kan memantat. Nah jadi jangan sampai anaknya memantat lagi, jadi paling nggak anaknya harus sarjana. Nah begitulah kalau orang Dayak. Sama saya ini juga orang Dayak, punya anak kan satu, sebenarnya 5 punya anak dari ayah. Nah si bungsu ini memang saya menekankan supaya bisa S1. Nggak tahu itu mungkin karena pemikiran orang tua itu memang harus kuliah, yang pasti kuliah dulu. Masalah pekerjaan menggawi-gawi teh mungkin belakangan helu, tapi je penting menuntut ilmu helu. ya. Kalau teh Yang penting mirari ilmu heula ya. Yang penting cari ilmu sampai sarjana. paling Jadi sekali lagi mari kita dukung Palaputra anak-anak kita untuk pendidikan, baik pendidikan di SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Jangan sampai kalah dengan orang Kalimantan Tengah, orang-orang Dayak. Dia punya semangat, walaupun daerahnya jauh, alat transportasi untuk ke ibu kota pasti jauh, perjalanannya jauh, ada yang berjam-jam, ada yang 8 jam, 10 jam. Alat transportasi sulit, listrik kadang hidup, kadang mati, sinyal nggak ada, tapi tetap punya semangat kuliah. bahkan kuliah teh dia huang Palangka, bahkan luar Palangka Raya. Are juga ya. Are, Mereka itu huang kuliah itu are di Palangkaraya, TG huang luar TG Palangka. huang Palangkaraya itu yang Huang sangat-sangat salut lah. Paling are huang kue yo. Ayungku salut are uluh itu kuliah di itu kejo. kuliah Kejau.
Contohnya arek Huang Malang, Huang ewen. Malang itu kan. Mm-mm. Ayung, saya itu. Mm-mm. Saya kagum Mm-mm. dengan orang Dayak bisa kuliah gitu kan. Apa ya bahasa Dayaknya? Ike itu aku tuh kagum dengan Dayak, tahu kuliah mungkin pikiran ewen nomor IJ. Jadi Indo Bagawi uang tanah teh pasti biaya akan kuliah anak kan. Oh, ya. Pak. Aku kagum Ulu Dayak. Kulo teh Benar. kuliah kejo-kejo Kejo-kejo. Terus demi orang tua are Bagawi. Siang malam demi anak kuliah. Semangat jadi sarjana. Itu yang salut lah sama orang-orang Ulu itah kan nih ya. Dia usah kejauh istri ayah sawaraya ini kalute. Ini sawa Ulu. Sawa apa? Iya, istri. Istri. Ike betelu saudara sarjana urasa. Uras ya. Itu sawa Ulu. Sawa. Bana gitu. Bana. Itu Bana. Bana itu suami. Ini sawa. Istri. Bana aku. Kebaling kuan Ulu teh kebaling aku kebaling itu maksudnya suaminya. Ya. Aku Bana. Gitu istri gitu, sawa gitu. Sawa Ulu Dayak. Tapi hai semangat tinggi untuk kuliah gitu kan. Gitu aja ya. Jadi sekali lagi kami merasa kagum, merasa luar biasa lah apresiasi terhadap orang-orang sini yang mau kuliah padahal jauh dari tempat tinggal, bahkan tadi sampaikan agak kesulitan tapi tetap mau kuliah. Jadi kami merasa bangga dengan orang-orang sini walaupun dengan keterbatasan fasilitas tapi tetap mau kuliah. Jadi kita tetap semangat. Mudah-mudahan kita menjadi generasi anak-anak yang soleh-soleha, memberikan ilmu untuk masyarakat. Berbuat baiklah kepada siapapun, dimanapun, kapanpun, sekecil apapun ya. Untuk kemaslahatan manusia. Berbuat baiklah, jangan membeda-bedakan kalau ingin berbuat baik. Berbuat baiklah kepada siapapun, karena kita hidup ini tidak bisa dibeda-bedakan agama, suku, karena kita hidup itu berdampingan, tidak memandang suku, agama dan sebagainya. Jadi berbuat baiklah kepada siapapun, dimanapun, kapanpun, sekecil apapun. Demikian Bu sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Kami bukan melecehkan ataupun belum menggurui bukan, tapi ini betul-betul Ike belajar bahasa Sunda, sareng belajar bahasa Dayak. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sahabat sekalian, sehat selalu ya semuanya.